Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di Embedded System di 3A D4. Di siang ini kita akan lanjutkan belajar ESP32-nya dengan mengenal lebih dekat cara memprogram ESP32 menggunakan IDE Arduino. Di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan cara menginstal IDE Arduino, cara menambahkan library library untuk ESP32 sehingga kita bisa memprogram ESP32 menggunakan menggunakan IDE Arduino ya. Baik, di sini sudah saya tampilkan proses instalasi IDE Arduino. Kemudian ada yang mungkin penting, ini adalah tolong ketua kelasnya sampaikan ke Rahmat ini ya, biar tidak seperti ini. Dia minta supaya menggunakan email yang ada di Google Classroom ya, untuk Rahmat itu ya. Baik, jadi di sini di kemarin saya ingatkan kembali bahwa untuk menginstal library ESP32 itu menggunakan tahapan yang pertama, IDE Arduino-nya harus diinstal dulu. Yang kedua, kita tambahkan alamat untuk library ESP32 ya, yaitu di lokasinya itu kita tambahkan di menu file preferences ya. Jadi setelah IDE Arduino-nya kita install, itu kita masuk ke preferences, lalu kita copy paste linknya untuk device board untuk board untuk ESP32 ya, yaitu ada di dua ini. Yang pertama ESP32, alamat untuk board ESP32, dan yang kedua adalah alamat untuk ESP8266 ya. Apabila kita tidak membutuhkan 8266 ya, ini mungkin bisa diabaikan saja ya, hanya yang baris pertama kita tambahkan ke preferences, lalu kita klik OK, dan baru kita mulai install library-nya dengan board manager, kemudian install ya. Kalau saya tanya, ini sudah ada yang menginstal library-nya dan juga IDE Arduino-nya sudah ada? Siapa yang sudah menginstal di komputernya? Ahmad sudah? Terus siapa lagi? Tidak terdengar, siapa itu? Suaranya nggak terdengar. Mic-nya mungkin kurang dekat atau volumenya kurang keras. Hafiz, Pak. Ya? Hafiz sudah? Terus siapa lagi? Halo? Kamu speakermu kenapa begitu itu? Suaranya kok kecil sekali. Kurang tahu yang mungkin error. Pakai apa itu? Laptop apa pakai gadget itu? Pakai laptop, Pak. Oh ya, mulai terdengar sekarang. Silahkan yang lain, siapa lagi yang sudah? Saya sudah, Pak. Siapa? Saya, Pak, Maria. Maria, oke. Nah, untuk di sini saya menggunakan laptop Ubuntu atau Linux Ubuntu. Saya bisa menginstal IDE Arduino dengan cara saya masuk ke Arduino CC dulu, kemudian di bagian software. Nah, di sini ada download,
yang mana di sini ada Linux, yang karena ini Ubuntu adalah jenis Linux, maka saya klik yang Linux. Lalu yang kalau laptop saya 64 bit, nanti saya klik, dia akan mendownload. Nah ini ketika mendownload dia ada donasinya ini. Kalau kita hanya download aja, nggak mau berdonasi uang ya untuk project open source ini, ya kita klik just download. Setelah itu kita tunggu proses downloadnya ini selesai. Ini mungkin agak lama, saya cek di sini. Nah ini speednya seperti ini. Sebenarnya saya sudah mendownload, ada di direktori download di laptop saya ini. Ada Arduino. Siapa lagi ini yang gagal join ini? Rahmat lagi. Ketua kelasnya mana? Sudah diberitahu belum? Sudah Pak, kata anaknya itu email yang digunakan untuk Google Classroom, jadi dia nggak bisa. Ya sekarang dia pakai email apa? Sebutkan, kirimkan ke sini, saya masukkan dia. Saya nggak mau kalau setiap nanti pertemuan seperti ini ya. Suruh beritahu Rahmat pakai email yang mana. Sekarang mau saya replace email yang ada di situ ya. Silakan. Sudah diperingatkan sebelumnya kalau ini biar tidak mengganggu ya. Oke, ini proses downloadnya sudah selesai. Download ini gunakan email yang terdaftar. Kemudian setelah di download itu dia akan masuk ke direktori download ya. Kalau nah ini ada Arduino, karena sudah download yang kedua, ini ada tanda satunya di sini ya. Kalau saya ketik A, ini Arduino. Nah ini Arduino. Nah ini hasil ekstraknya ya. Jadi kalau ini kalau di Linux itu caranya ialah bisa kita cek. Jadi saya setelah download ya, untuk instalasi, sebentar, ini masuk ke Arduino dulu ya. Arduino software, lalu download. Nah di sini ada refer to getting started page for installation instruction. Jadi untuk setelah mendownload programnya, di sini ada cara menginstalnya ya. Untuk yang kalau di Windows ini ada diklik di Windows. Nanti kalau di Linux kita klik ini, cara installnya bagaimana. Kalau di Windows umumnya dia hanya program master installer, sehingga kita cukup melakukan klik saja ya ke ininya. Ini saya replace yang lama. Apa ya, kemudian di sini people Rahmat. Nah, ini Enggal Diki 23 Gmail ya. Sama apa enggak ini? Enggal Diki 23 Gmail. Sudah sama ini. Jadi mungkin dia terlambat ini sehingga tidak terdaftar di sini. Oke. Save. Oke, bisa sekarang, silahkan untuk Rahmat. Baik, kemudian yang tadi kita cek cara instalasinya ya. Installation Arduino on Linux. Jadi pertama kita download dulu, setelah di-download nanti kita ekstrak ya, download Arduino IDE-nya, kemudian diekstrak ya.
Meskipun kalian sistem komputernya itu menggunakan Windows, ini saya perlu ceritakan begini sebagai tambahan pengetahuan. Apabila kalian menggunakan sistem operasi yang lain seperti Linux, ya pertama diekstrak dulu, habis itu dijalankan proses instalasinya cukup mudah, yaitu di sini tinggal kita buka terminalnya dan kita jalankan program yang namanya install ya. Kalau di laptop saya ini sudah terinstall di sini. Kalau saya remove atau saya uninstall, caranya ialah seperti yang di tutorial ini ya. Install, nanti untuk meremovenya adalah uninstall ya. Lalu di Linux itu portnya untuk USB ini harus kita aktifkan supaya namanya perangkat USB-nya nanti itu bisa diakses oleh user ya, user biasa. Itu ada tambahannya. Kalau di Windows itu langsung ya development boardnya apabila kita colok ke laptop maka nanti akan dikenali sebagai COM berapa gitu ya di device manajernya itu. Nah, kalau di Windows itu port serialnya itu biasanya ada kemungkinan tidak bisa diakses oleh user biasa. Maka harus kita tambah aksesnya gitu ya, menggunakan perintah sudo user mode ya, mengubah dial out ini jadi user kita itu ya. Di sini saya kalau buka buka ini itu nanti perlu kita aktifkan ya user yang sekarang, misalkan ini nama saya, lalu di sini di komputer ini gitu kita tambahkan hak aksesnya dengan memberikan perintah sudo add user mode group ya, dia menambahkan user sekarang ke grup dial out namanya. Dial out itu adalah perangkat untuk USB ya. Baik, yang pertama saya masuk ke hasil ekstraknya dulu. Jadi di sini hasil downloadnya tadi saya ekstrak. Kalau di laptop saya ini Arduino ya, saya cari Arduino, downloadnya tadi ini ya. Ada Arduino bla 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 Linux 64 tar exec gitu. Lalu ada Arduino 16 Linux 4 1. Ini yang download baru saja ya. Kalau habis download yang kedua kalinya biasanya di sini ada indeks 1, 2 dan seterusnya ini. Nah, ini kalau saya uninstall dulu, instalasi cd download, saya masuk ke download, kemudian saya masuk ke Arduino itu. Dan di sini ada uninstall ini, maka ini saya uninstall dulu, uninstall gitu. Maka nanti di programnya ini Arduino ini sudah harusnya hilang ya, tidak ada ya. Remove membuang hasil instalasinya. Jadi di sini sudah tidak ada Arduino lagi. Nah, pada saat mau menginstalnya, setelah download tadi kita harus mengekstraknya ya. Ini saya delete, saya demokan delete, kemudian sebentar, ini delete, shift, oke, terdelete tadi ya, masih proses. Kemudian yang saya ekstrak yang downloadan pertama saja, ini klik kanan, open with arsip, kemudian diekstrak gitu. Pakai perintah dari command prompt juga bisa, unzip, ini bisa juga diklik kanan seperti ini, kemudian di open dengan ekstraktornya. Seperti kalau di Windows itu menggunakan unzip gitu ya. Habis itu di sini kita lakukan ekstrak di sini ya. Klik, kita ekstrak ke direktori download lagi, tidak apa-apa, ekstrak, atau ke direktori home ya, bisa juga ya, direktori ini, atau bisa saja di download ya. Kita ekstrak. Artinya file kompresi tadi nanti akan muncul dalam satu direktori di sini gitu. Nah, kalau di Windows itu tinggal installernya diklik-klik saja, nanti install gitu ya, seperti menginstal program pada umumnya. Complete, ini bisa kita tutup. Lalu hasil ekstraknya itu adalah di Arduino di sini ya. Arduino ada di download tadi. Nah, ini Arduino ini ya,
Jadi ada di download Arduino. Maka karena itu saya buka terminal, kemudian cara menginstalnya di Ubuntu seperti ini, cd ke download tadi, download, kemudian ke Arduino ya. Lalu di sini ada install gitu ya. Ada script ini untuk penginstalnya, yaitu kita jalankan /install. Maka akan dibuatkan shortcut ya di desktopnya nantinya. Nah, ini prosesnya sedikit gagal ini, kalau harusnya pakai sudo ya. Tidak apa-apa, ini muncul di sini perintahnya adalah, nah, bisa kita jalankan sekarang Arduino-nya. Nah, ketika kita mau menginstal library untuk ESP32, itu prosesnya ya kita buka di Espressif ya. Jadi IDE Arduino itu adalah program lain, ESP32 juga library yang lain lagi ya. Di sini kita buka Espressif, lalu di bagian apa namanya, ini yang Arduino tadi, oh ini yang ketinggalan sedikit ya, yaitu kita harus lakukan sudo dial out seperti ini, lalu kita tambahkan ya di perintahnya sini, Ctrl Shift V ya, lalu usernya ya, kalau di laptop saya itu, maka sudo user mode add ya, menambahkan ke grup dial out ya, user sidik ini ditambahkan seperti itu. Maka meminta password dan sudah ditambahkan. Kalau seperti ini nanti perangkat yang ada di dial out itu grupnya ya, ls dev. Nah, jadi di sini nanti di apa ini perangkat-perangkat untuk USB ini akan bisa kita lihat ya nanti ya, ls-al/dev. Oke. ls dev. Saya coba colokkan apa namanya, perangkat ininya, TTY USB. Nah, ini ada namanya dev TTY USB 0 ini ya. Jadi kalau kita cek di sini yang mana ini, TTY USB. Nah, ini dia ya, yang di sini itu ada perangkat ini. Kalau ini saya cabut, TTY sekarang sudah tidak ada ya, ls dev. Nah, di sini sudah tidak ada TTY USB ya. Nanti bisa ACM0, bisa TTY USB gitu ya. Kalau ini USB ls-al. Perhatikan di sini dia sebenarnya perangkat ini itu adalah miliknya root ya, user administrator kalau di Windows itu. Kemudian dia grup dial out. Maka karena itu supaya kita bisa mengakses perangkat ini ya, perhatikan di sini read write itu hanya untuk user dan juga read write itu untuk dial out ini ya. Kalau gini kita pengen supaya bisa diakses oleh semua orang, di sini ditambahi RW-nya ya. Untuk TTY USB juga bisa, tapi lebih praktisnya adalah kita tambahkan dengan perintah yang tadi ya, yang menggunakan ini ya, menambahkan user ini ke grup dial out gitu ya. Oke, itu beberapa tahap yang perlu dilakukan di lingkungan Linux ya. Kemudian setelah kita bisa itu, kita bisa lanjut ke menginstal library-nya untuk ESP32 ya, yaitu library untuk memprogram ESP32. Di agak bawah ini ada keterangan seperti yang di sini tadi ya. Kita bisa copy paste di installing di Windows dan juga Linux. Bisa kita coba di sini. Nah, ini yang stabil release, ini bisa kita copy seperti ini. Yang development juga ada ya. Kemudian caranya di sini di file preference
itu kita tambahkan boardnya. Nah, ini sudah saya copy paste ke sini ya. Ini alamat untuk mendownload library-nya sudah saya sebutkan di situ, maka saya bisa lakukan di board, kemudian board manager, lalu saya ketikkan di sini di ESP32, nama library-nya ESP32. Nah, ini dicari, nanti ketemu, dan ini sudah saya install di laptop saya, ini di-install gitu ya. Lalu diinstal begini, ini nanti munculnya ada di direktori cd kalau di Windows ya, di Windows itu cd ke titik Arduino gini ya. Direktori yang diawali titik itu adalah direktori yang hidden ya kalau di dalam Windows. Tapi nanti di Windows ada di app data, enggak salah juga di direktorinya Windows itu tersembunyi ya. Nah, ini kalau kita masuk lagi, dalamnya adalah cd package, masuk ke paketnya itu, lalu ls, lalu ke ESP32 ls, lalu ada hardware dan tool ya, cd hardware misalnya. Nah, cd ESP32 ls, masuk lagi cd 20 ya. Isinya apa gitu ya, dalamnya ini ls. Nah, di sini ada libraries ya, ls cd libraries. Nah, di sini ada banyak library di dalamnya untuk yang untuk yang hasil instalasinya ya. Ini tadi kebetulan saya sudah install, terbukti di sini sudah install ya, versi 2.0.0 ini ya, library untuk ESP32 Arduino-nya ya. Nah, kalau ini mau kita coba buang kemudian install lagi juga bisa ya. Tapi ini sebelum ke situ saya coba cek di sini tadi. Dalamnya adalah seperti ini, ada kalau di dalam libraries itu ada Arduino OTA, ada BLE, EEPROM ya, dan seterusnya itu yang mana itu bisa kita lihat di GitHub itu ya. Di GitHub itu di library-nya sini tadi. Kalau saya back di GitHub, kemudian di kode programnya ini ada library, ada package ya, direktorinya kurang lebihnya sama. Nah, ini Arduino OTA ini sama strukturnya seperti yang hasil instalasi ini tadi. Ada SD, SDMMC ya. Di sini ada SD, SDMMC, ada FAT32 ini ya. Gitu ya. Di sini ada ada ESP32, ada example ya. Kalau kita masuk ke ESP32, CD ESP32, masuk ke library cd ESP32, lalu ls cd example, ls cd ESP32, apa ini tadi, ESP32 example ya. Habis itu ada yang namanya GPIO misalnya, cd GPIO ya. Dalamnya ada function interrupt, ada GPIO interrupt. Ini kalau di sini ada GPIO, kalau kita buka dalamnya juga sama, yaitu function interrupt dan GPIO interrupt. Jadi intinya sudah terpasang seperti itu ya. Baik, letaknya itu tidak menyatu dengan instalasi Arduino-nya, tapi berada di direktori lain ya. Jadi instalasi Arduino ada di mana kalau di Linux, yaitu di Arduino hasil ekstrak tadi ya. Ada example di sini, kemudian ada basic, digital, analog dan seterusnya ini. Di Arduino ini juga ada ya, sama, yaitu di file example. Nah, ini basic, digital, analog gitu ya. Jadi ada basic, digital, analog ini direktorinya IDE Arduino-nya. IDE itu adalah tempat ngetiknya program itu ya, editornya itu ya. Adapun untuk yang di ESP32 ini kita bisa lanjut ke sini ya. Kita pilih dulu nanti kalau misalkan mau memprogram ESP32, kita harus memilih boardnya yang di ESP32 ini. Misalnya kita bisa menggunakan ESP32 dev modul misalnya, atau menggunakan ini bisa kita panah bawah ini ke bawah. Ada pilihan misalnya Lolin atau apa ya, yang ESP32 SparkFun. Ini ada Lolin D32, ada Wemos ya, Wemos Lolin ya, gitu ya. Nanti bisa dipilih ya, sesuai dengan ini. Ada Node 32 ya.
ada Fruit, ada Duet. Nah ini kadang-kadang yang ada di pasaran itu ada Duet DevKit versi 1 ini misalnya. Kalau nggak ini ya bisa saja pakai yang tadi, yaitu yang DevBot, jadi ESP32 DevBot ya, atau Node MCU 32 ini, tapi yang versi S ini ya. Tidak sama ya, 32 dengan 32S itu tidak sama ya. Kemudian ada Olimac. Ini bedanya apa ini? Ini board itu adalah menentukan nanti tata letak pin-pinnya ya. Misalkan pin nomor 1 itu nanti di di direktori sini itu ada namanya board. Jadi kalau kita jelaskan CD di Arduino pun itu ada namanya definisi port ya. Letaknya ada di hardware, bukan, tool, saya lupa namanya apa itu ya, untuk yang mendefinisikan portnya itu ya, library Java hardware tool, library lib di hardware mungkin ya, di tool di Arduino. Nah, ada di varian gini biasanya ya, nanti ada ini varian standar, itu pin-pinnya definisinya ada di sini nanti ya. Misalkan board Leonardo ya, ada board apalagi itu nanti kalau Arduino Yun ya, ini ada definisi pin-pinnya gitu. Artinya kenapa kalau di Arduino itu harus memilih jenis boardnya ya, supaya dia nanti karena ada definisi pin-pinnya tadi ya. Kalau board ini pin nomor 1 itu apa, board ini nomor 1 apa gitu ya. Jadi tidak sama ya nanti untuk Arduino ini, Arduino Yun ya, Arduino Uno ini kan beda-beda definisi pin ya. Nanti ada file header yang sudah didefinisikan sehingga program kita kalau menyebut pin nomor 1, oh itu maksudnya ke arah pin yang ini. Kalau di Arduino di ESP32 maka pin satunya itu arahnya ke pin GPIO berapa, itu kan beda-beda antara. Tapi jadi supaya programnya itu sifatnya general atau supaya dari development board ke development board yang lain itu cara programnya tetap mirip atau tidak ada perbedaan ya. Jadi kalian mungkin bayangkan begini, pada saat dulu memprogram Arduino AVR ATmega dengan AVR ATmega ini, itu kan tetap sama-sama menggunakan nama portnya ya. Kalau di sini itu tidak menggunakan nama port itu, tapi menggunakan nomor pin gitu loh kalau di Arduino itu. Jadi nanti sifatnya umum, sehingga kalau nomor pinnya disebut 1 itu nanti di development board ESP32 itu ini, di Arduino Uno ini gitu ya. Itu ada pemetaannya gitulah istilahnya, supaya pemrogram itu dibuat mudah. Itulah salah satu dari keunggulan dari Arduino itu, library Arduino itu ada penterjemah ya, penterjemah nama pin menjadi sebuah nomor saja misalnya. Jadi di PCB-nya nanti ada nomor pinnya gitu aja kalau di Arduino. Tapi di ESP32 nanti misalkan ya disebutnya kan D1, D2 gitu ya. Itu penamaan untuk Arduino. Jadi development board untuk ESP32 umumnya namanya IO berapa gitu, atau GPIO berapa. Tapi karena di Arduino itu seperti itu ya, D1, D2, D4 gitu ya, nomor pin gitu ya. Kalau di programnya nanti jadinya nomor pin. Maka juga beberapa development board itu sudah menggunakan cara yang seperti di Arduino gitu ya. Baik, itu perihal library-nya tadi sudah terinstall. Lalu kalau kita pengen menginstal lagi secara manual, ini harus kita remove dulu ya. Board manager ini ESP32 nya tadi, ESP32 ini harus kita remove. Sebentar, ini saya keluar dari direktori ini biar CD tidak tertahan nantinya. Do you want to remove? Yes, di remove. Kalau kita nanti dianggapnya belum pernah menginstalnya ya. Nah, ini sudah ter-remove ya. Kita cek di cd Arduino. Oh, ini masih ada ini di sini. Masih ada library-nya ya. CD package.
ls cd esp. Oh, masih ada ini meskipun di uninstall dari situ. Cd hardware ls cd esp. Tapi kalau sudah di uninstall dari Arduino-nya ya tentu saja di tools di sini boardnya, kalau ini sudah tidak tersedia lagi Arduino ESP32-nya ya. Meskipun kalau di sini rupa-rupanya harus di remove secara manual ya, di Arduino 15 ini masih ada di sini ya. Baik, untuk menginstalnya lagi ya saya harus lakukan tadi pertama di preferennya pastikan sudah ada ini tulisan tempat linknya ya, JSON-nya itu. Kemudian kita masuk ke tools, board manager ya, board manager, lalu kita cari ESP32 dan kemudian kita lakukan proses install. Ini ada beberapa versi, yang terbaru adalah 2.0.0. Seperti ini saja prosesnya ya, ditunggu sampai selesai kemudian baru bisa digunakan ya. Sambil menunggu itu kita coba lihat di sini, kita coba masuk ke pin out ya. Kita bahas pin out ESP2 ya. Referensi pin out ESP32 ya, yang mana pin GPIO harus digunakan tuh yang mana saja gitu. Karena ada beberapa pin yang boleh digunakan, ada yang tidak boleh digunakan ya. Contohnya yang tidak boleh digunakan itu adalah yang sudah terkoneksi dengan memori program ini ya. Contohnya GPIO nomor berapa itu? 11, nomor berapa lagi? 12 termasuk, kemudian 13 sampai 17 ingat saya itu dipakai untuk mengakses memori ini. Kalau nanti kita sambung ke tombol, nah tombolnya nanti dipencet mendapat logika 0, padahal nanti akan bertabrakan datanya dengan dari memori program ya. Jadi itu ya. Lalu ada beberapa pin yang juga sebagai input saja ya, tidak bisa sebagai output, contohnya begitu ya. Baik, ini kita baca ESP32 chip itu hadir dengan 48 pin yang pin-pin tersebut itu multifungsi ya, seperti Altmega itu sebuah pin bisa berfungsi sebagai ADC, bisa berfungsi sebagai pin UART ya, tergantung ini ya programnya ini diaktifkan yang apanya dulu kan itu. Jadi umumnya microcontroller seperti itu. Kalau kita membutuhkan fungsi PWM atau GPIO, yang mana yang kita aktifkan gitu ya. Artinya multifungsi. Tidak semua pin itu diekspos di development board ya, tidak semuanya muncul di pin-pin luar dari development board ya. Dan beberapa pin itu tidak bisa digunakan. Ada sejumlah pertanyaan cara menggunakan GPIO-nya. Pin apa yang harus kita gunakan, pin apa yang harus kita hindari untuk digunakan di project ya. Di dalam posting kali ini ditujukan untuk kemudahan dalam mengacu pada GPIO atau pin-pin dari ESP32 ya. Gambar berikut menjelaskan modul dari WROOM 32 ya. Modulnya ya, bukan development boardnya. Ya, Anda dapat menggunakannya sebagai referensi jika Anda menggunakan bare chip ya, bukan bare chip lagi, menggunakan modul gitu. Kalau kita pakai modul lalu kita pengen menyambung ini ya, tidak pakai development board, ini bisa kalian bikin development board sendiri atau PCB sendiri, ditempelkan di PCB yang kalian buat, nanti ini sebagai acuannya. Atau lebih detailnya sebenarnya kalian harusnya mengacunya ke websitenya Espressif, lalu kalian masuk ke modul ESP32 gitu. Dan di situ ada modul apa yang digunakan, misalnya WROOM ya. Maka di sini tinggal klik aja WROOM. Di sini ada WROOM 32E dan UE ini misalnya ya. Nah, ini ada file PDF-nya. Lalu nanti ada pin-pinnya juga di sini ya. Ini lebih sumber aslinya ada di sini gitu ya. Jadi kalau kalian ini pin-pinnya. Lalu ini contoh rangkaian apabila kita ini modulnya ya, modul yang seperti yang di sini tadi, ini modul saja ya, bukan development board yang ada colokan USB-nya ya. Apabila ini mau kita pakai untuk kita ngerakit sendiri ya, caranya seperti ini. Setidaknya di pin nomor 2 ini kita kasih suplai 3,3. Di sini harusnya ditambahi IC regulator misalkan AMS berapa itu? 11 berapa itu?
AMS yang mungkin di sini ya seperti ini ya, IC regulator 3,3 volt itu ya. Kemudian ditambahi kapasitor ya, ditambahi seperti ini ya, sebagai filter. Kemudian untuk pin enable-nya ini bisa dipasang resistor kapasitor ini. Ini adalah rangkaian untuk mereset otomatis ketika catu daya dihidupkan. Jadi artinya ketika catu daya dihidupkan, pin enable ini akan berlogika 0 kalau seperti ini ya. Mula-mula akan terhubung ke ground, nanti lama-lama kapasitor terisi sehingga tegangannya ini 3,3, atau seperti kalau tombol ini dilepas. Lalu juga kita paralel pin enable itu dengan tombol seperti ini ya, sehingga sewaktu-waktu kita mau meresetnya, kita tidak lagi perlu mencabut catu dayanya dan menyambungnya kembali gitu. Karena di sini ketika ada rangkaian R dan C ini, itu tegangannya itu akan menaik ya di pin enable-nya ini ya, di pin antara R dan C ini. Itu nanti kalau kita lihat tegangannya itu seperti ini ya. Ketika catu daya diberikan ya di waktu detik ke 0 ini, catu daya 3,3 masuk, maka dia akan masuk ke sini dan kapasitor ini mulai terisi ya. Kalau mulai terisi tegangannya mula-mula kosong, lalu lama-lama akan 3,3 gitu ya. Jadi di pin ini sinyalnya naik seperti ini. Nah, ini kalau dirasakan oleh pin enable-nya ini seakan-akan seperti ini ya. Low sebentar lalu high. Nah, pada saat menerima low lalu high seperti ini, maka modulnya ini atau prosesornya di sini akan seperti dipencet tombol resetnya ya. Tetapi ketika kita sudah dicolokkan ke catu daya, di sini kan akan logika 1 terus. Tetapi ketika tombol yang tersambung ke pin enable itu kita pencet, seperti ini contohnya. Ini ada resistor tapi nilainya 0 ohm ya, seperti kabel biasa gitu. Berarti di sini kita kasih tombol lalu ke ground gini ya prinsipnya. Itu kita pencet, maka dia akan tersambung ke ground dan rangkaian mikrokontrolnya ini akan reset juga kan. Jadi kalau kita menggunakan modul yang seperti itu tadi ya seperti yang di sini tadi, itu kita perlu tambahkan 3,3 volt, perlu kita tambahkan rangkaian resetnya, lalu juga pin untuk memprogramnya ya. TX RX0 ini itu adalah untuk memprogram IC ESP32-nya ya. Di sini perlu kita sambungkan ke converter USB to serial. Contohnya yang di Tokopedia ini misalnya adalah converter USB to serial yang USB to serial CH340 misalnya. Itu adalah sebuah Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau ini ini nanti ada pin RX-TX gitu ya. Pin RX-TX itu bisa kita sambungkan ke sini. Jadi nanti kita tidak menggunakan development board yang seperti tadi ya, tapi membuat sendiri converter USB to serialnya itu menggunakan ini. Kalau di sini ya sudah ada IC-nya di sini. Tapi kalau membuat modul ini kita pasang ke PCB aplikasi kita atau alat skripsi kita ya. Kemudian untuk memprogramnya kita tidak menggunakan seperti ini ya, bisa saja ya menggunakan alat tambahan seperti ini tadi ya. Jadi RX-TX-nya kita sambung ke mana, ke sini. Lalu untuk memprogramnya nanti pada saat klik program ini kita tahan dulu tombol bootnya ini sehingga dia masuk mode program ya. Atau kalau ingin lengkapnya kita tambahi rangkaian power on reset auto program itu yang tersusun atas dua transistor itu, dan kita sambungkan ke pin RTS dan DTR dari ini converter CH340 ini ya. Di sini ada pin-pinnya ini. Itu kalau kita ingin menyusun sendiri gitu ya. Baik, sekarang di sini ada peripheral ya. Di ESP32 itu ada 8, kalau dijelaskan ya, ada 18 buah ADC, ada 3 SPI, ada 3 UART, ada 2 I2C, 16 PWM, 2 DAC ya. ATmega itu kan tidak punya DAC, adanya cuma PWM ya. Di ESP32 ini ada PWM-nya. Ada DAC-nya ya. Berarti dikirimin data digital langsung keluar analognya gitu. Kalau PWM kan sinyal kotak-kotak, kalau DAC ini sinyal analog aja ya, tidak ada ripple-nya atau tidak ada naik turunnya sinyalnya. Kemudian I2S dan sensor kapasitif untuk mendeteksi disentuh atau tidaknya pin ya, 10
buah ya. Kemudian kalau kita menggunakan yang versi duet itu gambarnya seperti ini. Ya, ini adalah pin-pinnya ya, GPIO berapa, ini pin enable-nya dan seterusnya. Di sini ada VIN ya. Mungkin saja akan berbeda ya dari satu development board ke development board yang lain ya. Jadi perlu dipastikan nanti pada saat mau memprogram dipilih development board yang sesuai. Lalu di ini ada beberapa pin yang khusus yang kemudian cocok dan ini project kita ya. Itu ada yang warna kuning, ada yang warna merah dan hijau. Yang warna merah ini tidak boleh digunakan ya. Karena apa? Yang warna merah contohnya yang pin nomor 6 sampai pin 11 ini itu digunakan untuk terhubung ke memori program. Kemudian di sini itu pin 3 itu adalah berlogika high pada saat booting ya. Maka ini jangan digunakan ya pada saat booting ya, berlogika high. Kemudian di sini debug output pada saat booting ya, TX ini. Dan juga ada yang input only. Jadi pin nomor 34 sampai GPIO 34 sampai 39 itu adalah sebagai input saja ya. Di sini ada 33 34. Nah ini ya. Di sini ada tulisannya input only. Nah, ini berarti kalau untuk mengeluarkan logika 01 enggak bisa dia gitu. Ya, terutama pin nomor 36, 39 ya, ini 34, 35 ini enggak bisa mengeluarkan logika 01 ya. Bisanya hanya membaca saja. Kemudian ada yang warna kuning ya. Warna kuning itu artinya ialah penting ini ya untuk pada saat booting ya, di pull up ini output di pull up, input pull up tapi bisa sebagai output ya gitu ya. Jadi kalau ini kita baca ya, ada ini pin-pin yang ditandai dengan hijau itu bisa digunakan bebas ya untuk input maupun output. Yang ditandai warna kuning itu bisa digunakan, tetapi harus berhati-hati karena memiliki tingkah laku yang tidak menentu pada saat booting ya. Pada saat booting itu awal-awal dari menjalankan program ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa ESP32 itu tidak seperti microcontroller pada umumnya ya. Dia sudah disertai sistem operasi. Yang pertama program dijalankan ketika sudah diberi catur daya atau setelah reset itu ya. Itu adalah program yang ada di ROM internalnya ya, namanya bootloader tahap 1. Setelah itu dia menjalankan bootloader yang ada di memori program ya, yang di memori flash SPI itu ya. Di situ ada bootloader juga. Kemudian nah ini proses booting seperti itu tadi, itu ada pin yang tingkah lakunya itu tidak menentu gitu ya. Jadi jangan berharap bahwa pertama kali mungkin kadang-kadang dia 01 atau kadang-kadang dia mengeluarkan sinyal ya. Mengeluarkan sinyal PWM pada saat booting ya. Ini contohnya pin nomor GPIO 0 ini ya. Jadi GPIO 0 itu adalah yang disambung dengan tombol boot itu tadi. Itu biasanya tidak digunakan untuk keperluan lain ya, karena dia tugasnya misalnya untuk proses pemilihan mode program, contohnya seperti itu ya, GPIO 0 itu ya. Kemudian pin nomor 3 ini ya berlogika high pada saat booting, karena pin nomor 3 ini itu pin 12 maksud saya, pin 12 dan nanti kita bahas yang 3. Pin 12 itu ini harus berlogika high. Kalau ini di short ke ground gitu ya, itu nanti menyebabkan dia nanti menyebabkan operasinya jadi gagal. Jadi perlu kalian ketahui bahwa pin nomor 12 atau GPIO 12 itu pada saat booting dia harus berlogika 1 gitu ya. Mengapa begitu? Itu dipakai untuk menentukan tegangan dari memori programnya itu pakai 1,8 atau pakai yang 3,3 gitu ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa di sini itu ada namanya memori program ya. Di sini memori program ini itu IC ini itu menggunakan tegangan 3,3 atau menggunakan tegangan 1,8 itu ditentukan oleh
kondisi dari pin 12. Pin 12 itu kalau salah di pojok kiri sebelah sini ya. Kalau pin ini pada saat booting ya, pada saat pertama kali hidup itu diberi logika 0, maka nanti IC ini akan disuplai dengan dikasih bekerja dengan tegangan 1,8 gitu ya. Adapun WROOM ini ya, itu memori SPI flashnya ini adalah standarnya 3,3 gitu ya. Maka oleh datasheet dari modul ini disebutkan bahwa pin ini nggak boleh dikasih logika 0 pada saat booting gitu. Nah, karena itulah tadi warnanya kuning ya. Itu maksudnya adalah supaya pada saat booting itu jangan dikasih logika 0 di sini. Kalau dikasih logika 0 ini nanti alamat IC ini mendapat 1,8 gitu ya dalam bekerjanya, dan itu menjadi tidak normal karena IC ini standarnya adalah pakai 3,3 ya untuk modul WROOM itu loh maksudnya ya. Jadi yang pernah saya buka keterangannya seperti itu, maka perlu diwaspadai itu ya, pin nomor 12 atau GPIO 12 yang di sini ada di GPIO 12 ini tadi ya. Baik, kita teruskan. Nah, ini nomor 12. Lalu yang nomor 3 itu berlogika high pada saat booting. Ini juga namanya pin-pin untuk bootstrap ya. Bootstrap itu adalah pin-pin yang dibaca pada saat pertama kali booting ya, menjalankan program. Jadi status dari pin-pin tersebut mempengaruhi cara kerja yang berikutnya gitu. Contohnya ini tadi pin nomor 12 menentukan catu untuk IC program memori program itu 3,3 atau 1,8 gitu. Kemudian pin nomor 0 ini kalau dia berlogika 0 ya, pada saat dia reset dia akan masuk dalam mode program ya. Kalau dia logika 1 dia akan masuk ke mode, kalau 1 mode running biasa gitu, menjalankan program gitu ya. Baik, itu ada yang kuning dan ada yang merah dan juga ada yang hijau ya. Intinya kita yang hijau saja yang kita gunakan. Baik, selanjutnya input only ini disebutkan tadi yang pin nomor 34, 35, 36 dan 39. Lalu memori SPI flash itu untuk WROOM ya. Untuk WROOM itu modulnya itu ini nggak bisa tidak disarankan untuk digunakan untuk keperluan lain ya, not recommended for other uses ya. Karena nanti pasti bentrok ya, data yang kalau ini misalkan kita sambung ke LED ya, nanti pasti logika 01-nya akan terganggu dan itu menyebabkan programnya nggak bisa normal karena berbenturan datanya yang dari dikirim untuk LED tadi dan juga untuk ke SPI-nya ya gitu ya. Baik, kemudian sensor sentuhnya ini ya, T0 sampai T9. Jadi ada ini. Jadi GPIO 4, GPIO 0, GPIO 4 ini bisa digunakan sebagai input output biasa ataupun sebagai touch touch sensor ya, sensor sentuh gitu ya. Baik, kemudian ada pin ADC-nya banyak sekali di sini dan ADC-nya sudah 12 bit ya. Bukan 10 bit seperti di ATmega. Oke, kemudian khusus nih ya, pin-pin pada ADC2 itu tidak bisa digunakan ketika wifi-nya sedang digunakan. Ya, ini contohnya ya. Ketika wifi-nya aktif, ADC2. Ini tadi ADC-nya mencakup 2 buah ADC sebenarnya dan channelnya ada berapa? Kalau ADC, jadi ADC itu adalah mengonversi analog ke digital ya. Tetapi inputnya satu ADC bisa banyak di sini ya. Mana yang mau diubah menjadi data digital nanti dipilih ya melalui program menggunakan multiplexer di dalam IC ADC-nya kan gitu ya. Khusus untuk ADC1 ini bebas digunakan ketika wifi-nya aktif atau enggak ya. Di ESP32 kan ada modul wifi-nya. Nah, ketika modul wifi-nya diaktifkan ADC2 ini terganggu ini. Jadi yang pasti terjamin bisa dipakai itu ada 8 channel ADC gini ya. Ketika wifi-nya aktif maka yang ADC2 ini bermasalah ya. Jadi Anda perlu mempertimbangkan untuk menggunakan ADC1 ya, bukannya ADC2 ketika wifi-nya itu aktif ya. Oke, kemudian untuk ADC ya 12 bit yang berarti Anda bisa mendapatkan pembacaan nilai analog itu menjadi data digital 0 sampai 4095 ya, yang berkaitan dengan nilai 0 sampai berapa ini 4095. Untuk tegangan referensinya 3,3 ya.
Tapi nanti ada pembahasan bahwa kita bisa membaca tegangan maksimum berapa gitu ya. Jadi seakan-akan ada, kalau di ATmega itu ada tegangan referensi yang internalnya itu bisa 2,56 ya, atau eksternal bisa juga ya menggunakan tegangan referensi eksternal. Tapi untuk di ESP32 itu menggunakan tegangan referensi internal semua dan bisa diubah-ubah gitu ya, tidak hanya 3,3 gitu. Kemudian ADC-nya ini tidak memiliki tingkah laku yang linear, jadi agak ada saturasi di bawah dan ada saturasi di atas. Artinya nilai tegangan yang lebih besar dari 3,1 misalnya sampai 3,3 ini kok memberikan nilai yang tetap ya, sama ya. Jadi ya kita waspada saja, kita gunakan di area yang di sini saja ya, nilai 0,2 misalnya sampai 3,1 misalnya itu. Ini ada beberapa ini. Saya pernah mendapati ada yang membahas untuk linearisasi dan juga cara mengatasi problem yang seperti ini. Baik, kemudian DAC itu ada 2 buah ya, yang mana ini 8 bit gitu. Kalau kita kasih 0 maka dia akan mengeluarkan 0. Kalau kita kasih 255 datanya karena 8 bit, dia menghasilkan 3,3 ya, volt ya, prinsipnya seperti itu. Kalau kita kasih separuh dari 255 misalkan 127 ya, keluarnya separuh dari 3,3 volt kan gitu ya, mengubah digital ke analog. Kemudian ada GPIO yang namanya RTC ya. Ini ada GPIO RTC yang terdapat di ESP32 itu ya. Nah, GPIO RTC itu apa maksudnya? Yaitu GPIO yang bisa digunakan ketika ESP-nya dalam mode sleep gitu ya. Artinya dalam mode sleep pun ya, mode penghematan daya itu ya, dia bekerja pada frekuensi rendah, kemudian konsumsi dayanya rendah ya. Itu ada pin-pin yang bisa dibaca oleh prosesor di RTC tersebut ya. Prosesor ULP namanya, ultra low coprocessor, ultra low power coprocessor itu ya. Jadi nanti prosesornya nih hakikatnya kalau ESP32 itu ada 3 ya, yaitu yang pertama adalah prosesor untuk protokol komunikasi, kemudian ada prosesor untuk aplikasi, program aplikasi, dan yang ketiga ada prosesor untuk sleep ya, mode sleep, ULP coprocessor namanya. Dan pin-pin, tidak semua pin bisa diakses oleh prosesor ULP tadi ya, ada beberapa saja yang disebutkan tadi ya, diantaranya adalah GPIO 0, GPIO berapa ini ya. Jadi kalau kita pengen misalnya membaca sensor atau mendeteksi status dari ketika dia mode sleep ya, kita gunakan pin-pin GPIO yang ini gitu ya, jangan yang lain, supaya prosesor koprosesor ULP-nya tadi bisa mendeteksi adanya sinyal atau pemencetan tombol atau apa gitu. Misalnya untuk mendeteksi buka tutup jendela ya, sistem keamanan rumah misalnya, itu lebih baiknya ya mungkin menggunakan GPIO yang bisa diakses oleh prosesor yang dia bekerja dalam mode sleep seperti itu, yang mana mode penghematan daya yaitu yang konsumsi listriknya itu cukup rendah ya. Misalnya sensor tersebut dipasang ini dengan ini dan disuplai dengan baterai ya, itu juga sangat baik dirancang seperti itu ya. Kemudian ada PWM. PWM ini ada istilahnya LED PWM gitu ya. Jadi ada disediakan 16 independent channel yang dikonfigurasi untuk menghasilkan sinyal PWM dengan berbagai properti atau sifat, misalkan frekuensinya, kemudian frekuensinya, duty cycle-nya itu kan bisa diatur ya. GPIO 34 sampai 39 tidak bisa menghasilkan PWM. Jadi properti yang dimaksud itu adalah frekuensinya, duty cycle-nya, kemudian channel PWM-nya, dan GPIO mana yang menghasilkan GPIO mana yang menghasilkan sinyal PWM-nya itu ya. Kemudian ada I2C, kemudian ada SPI, SPI-nya ada 4 ya. Kemudian ada interupsi dan strapping pin. Nah ini ya, strapping pin yang tadi kita bahas bahwa ada beberapa pin yang dibaca pada saat booting. Ya, ini yang perlu hati-hati, tidak boleh dipakai sembarangan ya, karena nanti bisa mengganggu proses booting dan mungkin tidak bisa start secara normal gitu. Ada GPIO 0, GPIO 2, 4, 5 ya, 12 ini tadi yang kita bahas, yaitu ini malah harus berugi kalau selama booting ya, GPIO 12.
saya tadi berarti kebalik ya. Kalau logika low berarti dia akan mendapat untuk 3,3. Oh ya, 3,3 berarti dia jatuh ke IC programnya tadi itu harus low ya. Jadi secara internal pin 12 itu sebenarnya di dalam IC ESP-nya ini di pull low ya, bukan pull down ya, di pull down ke resistor yang cukup kecil gitu, order kilo ya, sehingga dia mesti mendapat logika 0 ya ketika mendapat pull down resistor internalnya, sehingga dia menyebabkan IC programnya ini menggunakan tegangan 3,3 ya. Tegangan 3,3 diberikan dari IC ini ya. Mengapa dibuat begitu? Karena ada beberapa IC SPI begini yang bekerjanya pakai 1,8 volt ya, dan itu bisa diatur dari ESP-nya, IC ESP-nya. Baik, di sini pin-pin ini digunakan untuk untuk meletakkan ESP2 dalam mode bootloader atau mode flashing kan gitu ya. Yang dimaksud di sini bootloader adalah menjalankan program, kalau flashing ini adalah dia masuk mode program atau siap menerima program dari komputer kita ya. Di kebanyakan dari development board ya dengan USB, Anda tidak perlu khawatir tentang kondisi dari pin ini ya. Board meletakkan pin ini pada kondisi yang benar ya untuk proses flash dan proses boot ya, atau proses boot ya, itu sudah pinnya ini sudah disambung gitu ya. Baik ya, akan tapi jika Anda memiliki sebuah peripheral yang terhubung kepada pin-pin ini ya, Anda harus mungkin Anda akan mengalami masalah ya untuk proses upload program ya. Jadi mungkin perlu dilepas dulu baru nanti disambung kemudian setelah proses upload programnya selesai misalnya ya. Karena kalau ini misalnya pin 12 ini kok disambung ke logika 1 ke 5 volt gitu ya, di pull up misalnya, maka dia akan menyebabkan masuk ke nanti SP-nya jalan, dia tahu ini kok logika 1 berarti saya harus menggunakan 1,8 ya tegangannya untuk memori program tadi. Nah, itu jadi problem nanti. Adapun di development di modul dari ESP umumnya ini menggunakan 3,3. Oke, itu ada beberapa pin yang berlogika high pada saat booting ya. Itu perlu juga diwaspadai kalau kita mau menyambungkannya ya. Pin enable itu adalah pin pengenable untuk IC ESP-nya ya. Jika pin ini di pull up ya, di pull up itu disambung ke 3,3, maksudnya menggunakan resistor itu, sehingga menyambungkannya ke ground itu akan menonaktifkan ESP32-nya ya. Hal ini berarti Anda dapat menggunakan pin ini untuk kesempatan untuk mereset ESP32. Jadi ketika ini diberikan logika 0, nanti ESP32-nya itu akan nonaktif. Ketika kita lepas maka dia akan aktif kembali ya, pin enable dari ESP32. Kemudian arus maksimum untuk GPIO itu adalah menurut datasheetnya adalah 40 mA ya, berdasarkan pada pengondisinya. Jadi jangan sampai misalkan meletakkan resistor yang nilainya kecil misalnya ya. Kalau 40 mA itu berapa berarti ya? Ya 3,3 dibagi 40 ya kali 1000 nantinya ya. Berarti ini 82 ohm ya, itu resistor yang paling kecil yang boleh dipasang di pin-pinnya GPIO ya. Kalau kita pasang 82,5 ohm ini ya, 3,3 dibagi 40 mA tadi, itu sudah 82. Kalau 100 ohm gitu masih aman ya, terpasang di pinnya. Jadi ketika pinnya itu dikasih resistor 100 ohm, itu kan berarti berapa itu? 33 mA ya harusnya ya. Yang ini maka masih aman, yang batas maksimalnya recommended-nya itu maksimum 40 mA ya. Jangan sampai kita menghubung singkat pin ke ground gitu, lalu dia pas waktu itu pinnya kok sedang mengirimkan logika 1 ya, misalkan programnya mengirimkan logika 1 lalu pin tersebut konslet ke ground. Nah, ini arusnya sangat besar ya, bisa saja nanti pin tersebut menjadi rusak gitu, karena arus yang mengalir di pin tersebut kan melebihi 40 mA kan gitu ya.
Itu yang perlu kalian pahami ya. Jadi secara elektronik kalian harusnya sudah mulai paham ya. Baik, sekarang kita lanjut lagi pembahasannya ke yang lain ya. Ini pin-pin sekarang input output. Nah, di sini untuk input output di bagian ini kita akan mempelajari bagaimana misalnya kita mendeteksi penekanan tombol lalu menyalakan LED itu gimana ya menggunakan IDE Arduino ya. Nah, instruksi di Arduino-nya cukup pin mode lalu nomor GPIO-nya sebagai output ya. Kalau kita ingin menyeting sebuah pin sebagai output. Kemudian kalau kita menuliskan logika 0 atau 1, digital write fungsinya ya. Lalu nomor GPIO-nya berapa dan keadaannya high atau low yang mau kita tuliskan, 0 atau 1 gitu ya. Sekali lagi bahwa GPIO semuanya bisa digunakan sebagai output ya. Kecuali GPIO 6 sampai 11 ini hanya sebagai input ya. Dihubungkan ke SPI flash. Jadi di beberapa development board itu sudah tidak disambung sebenarnya ya. GPIO 6 dan 11 ini. 6 sampai 11 itu kalau kita amati di development board yang ini, di sini kalau kita cek ya, di sini sudah tidak ada tulisannya D6 ya, lalu D7, D8 sampai D11 ini sepertinya sudah kita tidak temui di pin-pin kaki-kaki pinggir-pinggir yang ada di pinggir ini. Tapi yang dev kitnya buatannya buatannya ekspresif ini itu ada kalanya yang masih muncul ya di situ ya. Ada beberapa development board yang pin-pin itu masih disambungkan ke pin luar gitu ya. Ini tujuannya misalnya untuk kalau kita mau menambahkan memori RAM ya ke dalam sistem ESP32 itu. Memori RAM-nya internalnya kok kurang gitu. Lah, itu kita tambahkan dengan memori RAM eksternal namanya ya, di luar. Itu bisa kita sambungkan secara paralel dengan SPI flash atau memori program yang ini tadi ya, yang Nah, ini ya, paralel dengan ini nanti jadinya gitu loh. Pin-pinnya yang ada di sini ya, pin-pin untuk yang kalau ini tidak disolder di development boardnya ya, yang tepi yang bagian sini ya, bagian bawah itu, maka sudah selamat ya, artinya kita tidak peluang bentrok dengan ini. Di bagian sini ya, ini ada pin-pin untuk SPI tadi ya, jalur ini. Kemudian pin yang 34, 35, 36 dan 39 seperti yang kita sebut ini sebagai input saja ya. Jangan lupa nanti sampai menyeting sebagai output. Misalkan di sini pin mode 34, output. Nah, ini jelas salah ini. Karena nanti kalau nomor 34 itu kan sebagai input saja ya. Kalau di WROOM 32 ini ya. Kemudian untuk membaca sebuah pin ini kita bisa menggunakan pin mode sebagai di sini tulisannya input. Lalu kalau membaca pinnya ya sudah digital read. Jadi fungsi ini nanti akan menghasilkan nilai 0 atau 1 itu, true atau false. Ya, seperti itu yang perlu diperhatikan. Ya, sekarang coba kita ada contoh di sini, ada tombol ya. Text switch atau push button seperti ini. Kemudian ada LED. Kita bisa susun dia seperti rangkaian di sini, yaitu pin GPIO 5 kita sambung ke anoda dari LED ya, kemudian ini ke katoda, lalu ke sini adalah jalur ground ya, yang ini ya. Ya, ini hitamnya ini adalah ground ke sini. Jadi protobot ini, jalur ini adalah satu garis, ini adalah satu kabel ya. Jalur ini juga satu kabel ini ya, di sini ya. Kemudian yang di sini satu kabelnya yang ke sini ya, yang dari kiri ke kanan ini gitu. Kalau yang di sini ini lanjut ke sini terus ini ya, nyambung gitu. Baik, jadi ini adalah dari D5 masuk ke anoda, lalu masuk ke resistor, lalu ke ground ya. Ininya adalah orange ya. Orange itu berapa? 330 ya. Orange itu 33, ini coklat hitam itu 1 ya. Coklat itu 1 ya, 330 ohm berarti ini. Ya, ini harusnya berapa kalau dihitung? Ya, ini latihan rangkaian listrik lagi nih. Berarti ngitungnya adalah 3,3 dikurangi drop tegangan di dioda berapa? 0,6 ya misalnya ya. Lalu dibagi dengan 330 ohm ya. Maka harusnya adalah ini 0,08 berarti 8 mA di sini ya. 8 mA itu cukup terang. Untuk LED itu biasanya 5 mA pun sudah kelihatan ya. 10 mA normalnya itu ya juga lumayan gitu ya.
Jadi ya 8 mA itu sudah cukup ya. Di sini nanti nyalanya cukup ya. Kemudian untuk yang membaca tombol di sini caranya nyambungnya ialah, jadi kalau saklar ini itu ini dengan ini nyambung ini, kemudian ini dengan ini nyambung. Jadi kalau dipasang seperti ini, maka ini dengan ini terputus ya jalur ini. Kalau ini tombolnya dipencet, maka jalur ini dengan ini nanti nyambung ya. Kalau ini nyambung berarti yang merah ini adalah 3,3 volt di sini ya, 3,3 dikirim ke sini, lanjut ke sini, lalu masuk ke sini. Nanti ini dipencet, ini dia mendapat 3,3. 3,3-nya masuk ke D4 ya. Lalu resistornya ini ke ground gitu ya. Ketika ini tidak dipencet, berarti D4-nya ini adalah tersambung ke resistor lalu tersambung ke ground. Itu artinya dia mendapat tegangan 0 volt kan itu ya. Ketika ini dipencet, maka di ujung dari resistor ini mendapat 3,3 dan 3,3 masuk ke sana. Gitu ya. Kalau sebagai input ya seperti ini cara merangkainya. Ini artinya tombol ini bekerjanya sebagai aktif high ya, aktif logika 1. Kenapa? Ketika ini tombolnya diaktifkan atau dipencet, dia mendapat logika 1 gitu ya. Demikian juga untuk yang LED ini, itu kalau dia dikirimi logika 1 dari D5 ini, itu mendapat 3,3 dan LED-nya menyala, maka dikatakan LED-nya adalah aktif high ya, aktif logika 1 gitu Pak. Jadi aktifnya pada saat logika 1 gitu. Tombolnya kalau dipencet kok memberikan logika 1, maka dia aktif logika 1 juga kan gitu. Lalu bagaimana kalau ini supaya dipencet ini memberikan logika 0? Ya juga bisa juga ya seperti itu. Nanti rangkaiannya diubah ya. Nah programnya yang untuk yang ini tadi gimana? Ya sekarang didefinisikan suatu nama atau konstanta 4 ya. Jadi kalau nanti di dalam program kalau seperti ini, konstan integer button sama dengan 4 titik koma. Ini artinya konstanta atau variabel button pin ini nilainya 4 itu. Nanti kalau di program seperti ini ada, ini nilainya sama saja 4 gitu ya. Jadi pin mode 4 input gitu. Artinya begitu gitu. Tapi kenapa di sini dibuat button pin, nggak langsung ditulis 4 di sini? Nah, ini adalah cara memprogram yang baik seperti ini, yaitu diberi nama gitu ya. Jangan langsung angka 4 masuk ke sini ya. Kalau nanti begitu, nanti program pertama dibuat mungkin tidak masalah, begitu dibuka seminggu lagi sudah lupa ini 4 ini apa ini gitu. Tapi kalau di sini ada tulisan button pin, nah itu berarti oh ini pinnya untuk tombol gitu ya. Demikian juga untuk LED pin nomor 5, artinya pinnya LED itu ya sekarang ini 5. Jadi artinya jangan mentang-mentang oh ini saya ingat Pak ini begini, nanti saya buat langsung aja. Nah itu namanya cara pemrograman yang kurang baik ya. Lebih baiknya yang komunikatif seperti itu ya, dibuat definisi dulu kemudian ini ya, itu namanya ada cara teknik pemrograman yang baik itu seperti itu ya. Kemudian juga ada variabel namanya button state ya, atau kondisi dari tombol ya, dan ini tipenya integer ya. Mengapa di sini disebut konstan? Karena ini tidak pernah berubah selamanya ya program ini. Adapun di button state ini tidak dibuat konstan, tidak ditambahi const di depannya ini. Karena button state ini nanti nilainya akan diubah-ubah di dalam program kan gitu. Adapun yang button pin ini selamanya tidak berubah karena ini hanya nama lain ya. Kalian bisa menggunakan kata tanda pagar lalu define ya, definisi itu ya, define lalu spasi button pin lalu 4 itu juga boleh ya. Tapi kalau yang menggunakan konstan seperti ini itu adalah cara pemrograman bahasa C++ ya. Logat yang lebih disarankan karena tipenya sudah juga didefinisikan. Kalau define itu ya semuanya integer dan tidak jelas ya, kurang begitu jelas ya. Yang disarankan menggunakan kata-kata konstan itu. Kemudian nah program Arduino itu ada bagiannya ada 2 ya, yaitu ada setup dan ada bagian loop seperti ini ya. Nah pertama kali dijalankan nanti bagian setup ini, fungsi setup ini yang dijalankan, lalu secara berulang nanti program yang di dalam loop ini dijalankan ya. Setelah selesai ini lanjut menjalankan yang loop ini. Jadi artinya nanti setelah menjalankan setup itu nanti dia akan mengulang-ulang ini, programnya akan muter-muter di sini terus ya, di dalam loopnya ini. Inilah cara penulisan program Arduino ya. Di bagian setup ini berarti dijalankan satu kali saja. Artinya misalkan ini mengonfigurasi komunikasi serial. Jadi di ESP32 kan ada pin serialnya tadi ya, yaitu yang di pin apa tadi?
Di sini pin TX RX ini kalau yang di development board tadi itu sudah tersambung ke portnya USB itu ya. Ini kalau kita mau aktifkan nanti program di dalam ESP-nya itu pengen mengirim misalkan tulisan ke serial monitornya Arduino ya, ke komputer gitu, dan bisa kita lihat tulisannya. Ini kita bisa lakukan dengan serial bikin seperti ini, dan ini baud rate-nya ya. Baud rate itu apa? Kecepatan pengiriman datanya ya. Bit per bps ya, bit per second ya. Berapa bit dalam 1 detik ini 11.5200. Nanti di laptop ya harus disetting segini biar datanya diterima dengan benar ya. Komunikasinya baud rate-nya harus sama. Kalau 9600 ya 9600 ya, di laptopnya sama. Jadi harus sama baud rate-nya supaya datanya diterima dengan benar. Saya yakin kalian sudah pernah belajar di pemrograman microcontroller yang mana di sana ada format datanya, ada start bit, ada kemudian data, kemudian ada parity, ada stop bit gitu ya. Itu lebar per bitnya itu ditentukan dari baud rate-nya tadi ya. Semakin tinggi di sini intinya data yang dikirim itu semakin cepat ya pengirimannya, karena lebar si pulsa-pulsanya kan sempit-sempit aja ya. Baik, yang pertama adalah pin mode seperti yang tadi, yaitu nomor pinnya disebutkan sebagai input, sebagai output gitu ya. Kemudian di dalam loopingnya ternyata membaca ini digital read, membaca dari status dari pin tombol tadi. Lalu nilainya disimpan di sini, dan nilainya 0 atau 1 dikirim ke komputer ya, serial print seperti ini dikirim ke komputer, nanti bisa tampil ya di komputernya. Kemudian ada perintah jika tombol state-nya itu berlogika high, maka LED-nya ini di setting high atau dinyalakan ya. Digital write berarti mengirim logika 1 ke pinnya LED ya. Jika tidak maka dikirim logika 0 ke pinnya LED kan gitu. Seperti itu keterangannya. Ini nanti kalian bisa baca kembali prosesnya, pin mode, digital read seperti itu ya. Setelah itu programnya harus diupload ke ini ya, ke development board ya. Caranya klik yang ini ya. Di sini sekarang saya mau demokan. Ini proses instalasinya sudah selesai. Coba saya mau mencoba programnya. Pertama ini kita pilih boardnya ini harus Arduino yang misalnya ESP32 dev modul misalnya. Lalu ada settingan lagi di sini misalnya. Nah, ini sudah betul ya, pakai dev TTY USB. Ini sudah saya colok ya development boardnya. Kemudian di sini ada debug levelnya. Di sini saya kasih info misalnya ya. Debug level itu apa artinya? Nanti ESP32 itu mengirimkan segala sesuatunya, dan kalau kita setting none gini, maka dia tidak akan mengirim apa-apa ke dalam komputer ya, ke dalam komputer kita. Tapi kalau kita tambahi info gini, nanti apa yang sudah dikerjakan itu selalu dilaporkan gitu ya. Kalau info, kalau yang verbose ini semua ya, mulai dari informasi debug, informasi warning, error, itu semuanya dikirim ya. Kalau kita klik yang error ini aja, nanti dia akan mengirim yang pesan-pesan error saja. Kalau yang kita isi info itu termasuk yang dikirim adalah yang mencakup yaitu yang berkaitan dengan error, berkaitan dengan warning, berkaitan dengan info, itu semuanya dikirim gitu. Kemudian di sini tabel partisi. Nah, ini yang juga perlu kalian ketahui ya. Tabel partisi itu adalah bahwa di memori flash dari ESP32 itu bisa diformat ya seperti hard disk kita itu ya. Bagian pertama bagian kedua apa. Nah, ini termasuknya kalau yang standar itu adalah berisi program dan berisi memori untuk penyimpanan data gitu ya. Jadi sekali lagi bahwa memori yang ada di sini ini bisa diperlakukan sebagai memori program saja, bisa diperlakukan sebagai memori untuk program ya, program yang kita buat, kita compile, kita taruh di sini, dan juga untuk menyimpan data di sini ya. Contohnya yang di sini adalah di tools, kemudian di partition tabel ini itu menggunakan 1,2 untuk aplikasi dan 1,5 untuk SPIFF. Kok ini enggak genap 4? Ini kan kalau memori flashnya itu kalau WROOM itu kan 4 mega. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa sebagian lagi ini tidak genap 4 ya. 1,2 ditambah 1,5 kan berapa ini? Cuma 2,7 ya. Ini sebagian ini dipakai untuk keperluan lain. Contohnya adalah untuk menyimpan data untuk tabel partisi, untuk menyimpan program untuk bootloader yang tahap kedua ya. Tadi kan saya sebutkan bootloader itu ada tahap 1 dan ada tahap 2 ya. Tahap satunya ada di memori IC ESP32-nya di dalam sini, dan juga ada memori bootloader yang ada di
IC program ini ya. Jadi seperti itu. Nanti untuk yang di Arduino itu yang disediakan custom seperti ini ya, artinya sudah tersedia ya. Kita harusnya bisa membuat tabel partisi tambahan ya, misalkan kalau kita ingin membuat aplikasinya itu tidak seperti ini ya. Struktur dari penyimpanannya ya gitu ya. Contohnya di sini datanya di dalam FAT file system, ada yang di sistem FAT saja ya. Sistem FAT ya. SPI FAT file system ada yang di FAT. Kemudian ada yang OTA ya. OTA ini kalau program ESP kita mau kita kita update lagi itu nanti harus kita sediakan partisi untuk proses update gitu, update program. Jadi artinya program di ESP32 ini apabila sudah kita isikan ke sini, ini bisa saja kita perbarui tanpa harus kita melakukan proses upload program seperti yang standar digunakan, tapi melalui koneksi wifi-nya gitu. Jadi mengganti program yang sudah ada itu menggunakan menggunakan koneksi wifi gitu, namanya on the air update gitu ya, atau disingkat OTA gitu. Baik ya, jadi kita demokan dulu cara menyetingnya. Yang penting adalah di sini clock CPU-nya bisa kita setting yang 240, 80, ini bisa diatur ya. Kita pengen yang full speed ya yang 240 berarti. Kemudian ini kecepatan upload dari komputer ke ESP-nya. Kemudian di sini frekuensi clock untuk memori flashnya ya, ada yang 80, semakin cepat ini berarti semakin bagus. Tapi kalau misalkan di setting 80 kok dia hang atau error gitu ya, kita turunkan ke 40 ya. Frekuensi clock untuk memori flashnya tadi ya, untuk memori program. Kemudian interface-nya pakai QO ya atau DIO, ini kalian baca nanti. Terus kemudian buat untuk ESP32 yang duet itu tadi atau yang umumnya itu adalah 4 ya, ini bisa dicek di WROOM-nya ini pakai yang berapa kapasitasnya, atau sudah di-upgrade jadi 8 atau berapa, ini harus sesuai ya. Kemudian tabel partisi dan info tadi. Kemudian PS RAM ini adalah memori RAM yang di luar ya. Kalau kita mau tambahkan tadi saya bilang di pin-pin yang tidak boleh dipakai untuk GPIO tadi sebenarnya bisa dipakai untuk PS RAM ini ya, memori RAM yang tambahan di luar gitu. Kalau supaya programnya bisa jalan lebih cepat itu kita tambahin memori RAM luarnya gitu. Kemudian ini ya, core Arduino ini dijalankan di core berapa? Arduino-nya dijalankan di mana? Core 1 apa 0? Kemudian event itu kondisi-kondisi penting. Jadi dual core ya untuk ESP32 ya, ini bisa kita konfigurasi seperti ini. Baik, ini untuk tahap pertama misalkan saya get board info. Nah, ini sudah terbaca ini ya. Vendor ID, kemudian serial number-nya nah ini belum tersetting ya karena kita belum memprogramnya. Contohnya ini ada program Blink ya yang dari example, lalu di sini ada basic example, lalu di sini ada basic, lalu ada Blink ini ya, programnya yang sudah terbuka ini. LED built-in-nya ini misalkan kita definisikan di pin nomor 2 ya. Crash define begini, lalu di setting 2, atau bisa juga konstanta integer lalu built-in-nya sama dengan 2 titik koma ya. Lalu ini kita compile kita upload, di klik yang ini ya, seperti yang di websitenya ini tadi disebutkan bahwa untuk mengupload program kita lakukan seperti ini. Kita klik yang icon tanda panah itu ya. Nah, ini ada demonya, dipencet ini nanti dia nyala. Sedangkan program yang saya upload tadi adalah yang hanya untuk LED berkedip ya, yaitu pertama inisialisasinya adalah mengonfigurasi pin nomor 2 sebagai output. Berarti kan di sini sudah mulai menulis Nah, kemudian di sini sudah selesai dan leaving hard resetting via RTS. Itu artinya dia mulai bisa menjalankan ya. Saya tampilkan dulu di layar. Kelihatan seperti ini ya, di development board saya ini ada LED yang warna biru nyala mati dan LED warna merah adalah yang catu dayanya ya. Kalau misalnya ini saya ganti nyala matinya, sekarang saya percepat waktunya ya, yang tadinya segitu saya ganti di sini 100 saja, pada saat nyalanya saya hapus jadi 100, lalu saya upload lagi, nanti nyala matinya harus lebih cepat ya.
nyalanya sebentar, kemudian karena ini nyalanya hanya 100 apa ini namanya 100. Nah itu ya. Sekarang nyalanya sangat singkat ya, klip sedikit-sedikit saja ya. Kalau dua-duanya kita update ini 100 itu tentu saja menjadi sangat cepat ya, baik on maupun off-nya ya. Nah ini sekarang klip-klipnya sangat cepat seperti itu ya, karena tergantung delay-nya tadi. Berarti itu sudah berhasil proses compile dan upload program. Kemudian nah ini poin-poin yang penting seperti itu ya, yang perlu kalian ketahui di tahap awal untuk memprogram ESP32 menggunakan Arduino ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu dari pembahasan kita tadi, silahkan. Kita sampai jam 2.25, ada waktu kurang lebih 4 menit. Silahkan kalau kurang paham dari tahapan-tahapan yang tadi saya jelaskan, itu intinya ialah untuk proses instalasi, proses instalasi library, kemudian proses membuat program ya, mengompil program ataupun mendownload program ya. Kemudian di serial monitor ini bisa kita jalankan, di sini kita klik. Nah, ini serial monitornya yang mana di sini baud rate-nya sudah segitu. Hanya saja program yang saya jalankan ini kan tidak ada tidak ada tulisan yang dikirim. Kalau kita mau menambahkan, di sini kita harus tambahkan serial begin tadi ya, serial titik begin misalkan 11.5.200. Kemudian di sini kita tambahkan umpama menuliskan ya, serial titik print misalnya on gitu ya. Kemudian di sini kita copy, di delay, kemudian di sini off ya, tulisi off. Terus ini nggak mau nih. Kalau dari contoh itu harus kita save as. Kalau kita mau menyimpannya itu harus kita save as ke project lain gitu. Ke file lain, artinya ini tidak bisa kita langsung save as ya. Kalau kita pengen menyimpan di save as folder srd, kemudian nah ini kita save as di misalnya di download ya, di download ini kita beri nama Blink ya, save. Maka di directory download, kemudian di sini ada Blink ya, ketik aja B. Nah ini dia masuknya ke sebuah folder gini ya, sebuah directory, di dalamnya nanti ada blink.ino gitu ya, file untuk, nah ini dia, itu isinya yang seperti ini. Kalau kita coba compile upload ke development boardnya, nah ini proses menulisnya langsung dia reset, dan kita lihat di serial monitornya ini, nah dia on off gini ya. Tapi ini supaya di baris yang bawahnya ini bisa kita tambahi dengan apa ini tadi, pindah baris ya, print ln ya, ada print ln ganti baris, atau bisa juga \n gini ya, kita compile. Seperti di bahasa C itu kalau \n ini adalah ganti baris itu, atau pindah ke baris berikutnya. Oke, seperti itu. Dan sekarang tampilannya sudah di bawahnya seperti itu. Demikian yang kita pelajari hari ini ya. Waktunya sudah 14.25. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari penyampaian. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan. Saya berharap kalian kalau punya uang ya sekitar 66.000 atau 80.000 itu bisa membeli, dan bisa kalian coba-coba sendiri di rumah. Dan di website ini tadi ada banyak keterangan untuk GPIO, untuk PWM dan lain-lain, itu bisa kalian coba-coba kan gitu ya. Nanti tentu saja memang kita bahas ya sedikit demi sedikit, mudah-mudahan
semakin mudah ya kalian dengan kalau misalnya kalian memiliki modulnya sendiri ya. Meskipun ini tidak diwajibkan, ini saya menyarankan untuk memiliki. Demikian saya cukupkan sampai di sini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak.